Kontributor TV Ismail Amin langsung dari Kota Qom, Iran. Ismail, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi terkini di Iran saat ini? Ya, selamat pagi waktu Iran, Mas Anggi. Sebelumnya saya minta maaf memberikan liputan di indoor karena penggunaan internet melalui SIM card mendapatkan pembatasan koneksi sehingga harus menggunakan WiFi rumah. Kebijakan pembatasan penggunaan internet melalui telepon seluler itu diambil pemerintah Iran untuk mencegah penyalahgunaan oleh agen-agen Israel yang berada di dalam wilayah Iran. Disebutkan 80-90% ledakan di Iran itu bersumber dari aktivitas serangan yang dilancarkan agen-agen lokal. Menyusul kegagalan menghancurkan instalasi nuklir dan pabrik pengayaan uranium yang sejak hari pertama penyerangan tidak mencapai target sepenuhnya. Israel kemudian mengalihkan target ke infrastruktur publik, menyasar pabrik-pabrik industri, rumah sakit, pemukiman penduduk, bahkan kemarin sore menarget kantor pusat penyiaran televisi nasional di Teheran. Belum dilaporkan jumlah korban jiwa dan luka-luka. Gedung kantor berita nasional ini mengalami kerusakan parah akibat serangan Israel, namun ruang penyiaran masih bisa beroperasi. Secara total, laporan akhir menyebutkan lebih dari 300 korban jiwa dan 1.200 korban luka-luka. Dari hari pertama serangan Israel, 90% dari korban jiwa disebutkan berasal dari warga sipil. 60 diantaranya adalah anak-anak. Disebutkan juga agen Mossad yang ditangkap dari tahun 2023 kemarin menjalani hukuman gantung. Sampai saat ini aparat terus melakukan pengejaran dan penyergapan agen-agen Mossad yang masih tersisa. Warga Iran yang diminta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan ke aparat kepolisian. Nomor-nomor darurat telah disebarkan untuk dihubungi warga jika diperlukan. Aparat Iran juga disebutkan berhasil menyita puluhan ton bahan peledak, drone dan roket kamikaze rakitan di Tehran, Kermanshah, Isfahan dan Provinsi Al-Burs. Iran dilaporkan semalam melancarkan gelombang serangan terbarunya sekitar pukul 1 dan pukul 4 dini hari. Disebutkan rudal dan drone bunuh diri yang digunakan kebanyakannya masih generasi lama. Kantor berita Israel Channel 14 disebutkan diantaranya sebagai target yang disasar. Ada dua versi kapan serangan Iran berakhir. Versi pemerintah menyebutkan sampai Israel menyerah, sementara versi militer menyebutkan sampai Israel mengalami kehancuran total. Militer Iran juga telah mengeluarkan instruksi ke warga Israel untuk meninggalkan wilayah pendudukan karena Israel pasca serangan Iran disebutkan tidak akan lagi menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Militer Iran juga menegaskan bahwa bunker tidak akan menjadi tempat yang aman bagi warga Israel untuk bersembunyi. Jadi banyak pemberitaan mengenai kondisi Iran yang tidak benar. Melalui pengamatan saya di lokasi, tidak ada mobilisasi warga Iran di luar kewajaran. Semua masih tampak normal dan wajar-wajar saja. Kantor-kantor dan sekolah-sekolah juga tidak diliburkan. Dikatakan banyak warga Tehran yang telah keluar kota untuk mencari keamanan di kota lain. Ini adalah pemberitaan yang tidak benar. Sebab serangan Israel menarget bukan hanya di Tehran, tapi juga di banyak kota lain. Kemacetan parah juga sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Tehran. Bahkan Tehran termasuk kota termacet di dunia. Dan kalau memang Tehran telah berada dalam situasi darurat, yang pertama keluar dari Tehran adalah warga asing. Sementara kantor-kantor kedutaan negara-negara sahabat di Tehran itu masih beroperasi normal, termasuk KBRI Tehran. KBRI Tehran juga belum mengeluarkan keputusan untuk mengevakuasi warga Indonesia di Iran. Untuk sementara hanya meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI Tehran.